itu tahu semua atau bahkan semua tidak ada yang tahu berkaitan dengan awal mula perkara ini ada unsur politis atau tidak. Mereka ya bekerja saja kan secara profesional. Yang ingin saya selamatkan adalah semangat pemberantasan korupsinya saja, begitu ya. Dan juga Baik. memang perlu kehati-hatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jangan sampai hukum secara umum itu Oke, digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak yang tidak disukai, baik. Mas pihak Heri, kita lawan. tahan dulu, Mas Heri. Kita ke Rutan Cipinang dulu, ada Claudia Carla yang akan melaporkan situasi terkini penjemputan Tom Lembong di sana. Carla? Baik Isan dan juga saudara, sekarang situasi di Rutan Cipinang, Jakarta Timur ini semakin siang semakin ramai dengan simpatisan dari mantan Menteri Perdagangan yaitu Thomas Rikasi Lembong. Ini dari pantauan kami, untuk simpatisan ini mulai berdatangan sekitar pukul 9 pagi dari berbagai kalangan masyarakat dan semakin siang semakin banyak gerakan-gerakan dari kalangan masyarakat ini yang datang ke Rutan Cipinang Jakarta Timur untuk kemudian sama-sama mengawal proses pembebasan dari Tom Lembong. Dan saat ini Isan dan juga saudara, di dalam masih ada istri dari Tom Lembong yang sejak tadi pagi ini sudah datang ke Rutan Cipinang Jakarta Timur untuk menengok Tom Lembong, yaitu Maria Siska yang telah datang pada sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tadi juga beliau sempat mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih atas dukungan dari simpatisan yang kerap hadir dalam proses hukum yang tengah berlangsung selama ini, termasuk dalam persidangan yang telah berjalan selama ini. Dan hingga saat ini ketika Tom Lembong nanti rencananya akan dibebaskan, mereka juga turut hadir ke Rutan Cipinang untuk sama-sama mengawal hingga akhirnya nanti Tom Lembong dapat keluar dari Rutan Cipinang Jakarta Timur. Selain itu juga tadi hadir mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan yang juga turut mengunjungi Tom Lembong dan juga beserta istrinya yang berada di dalam Rutan Cipinang Jakarta Timur. Dan tadi Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa Tom Lembong ini mengucapkan syukur dan juga mengungkapkan rasa bahagia atas abolisi yang telah diberikan dan diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan saat ini Isan dan juga saudara, kondisi di depan pintu masuk Rutan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ini semakin ramai. Bisa dilihat ada berbagai pihak yang telah hadir dan saat ini juga bersama saya dengan salah satu simpatisan dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Yulfi. Dan Saya dengan Ibu Yuliani dari Gerakan Rakyat. sebelum itu, saudara dan juga Ihsan, barusan saja ini Anies Baswedan dan juga kuasa hukum kembali masuk ke dalam Rutan Cipinang Jakarta Timur dan juga ini untuk kembali menemui Tom Lembong dan juga untuk mengurus proses administrasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim kuasa hukum pada 11 siang. Saya akan kembali kepada simpatisan tadi dengan Ibu Yulfi dan juga dengan Ibu siapa? Ibu Yuliani. Ibu Yulfi dan juga Ibu Yuliana. Ini dari gerakan masyarakat mana Ibu? Saya dari Gerakan Rakyat. Sama, saya dari Gerakan Rakyat. Mungkin pertanyaan pertama ini, bagaimana Ibu melihat kasus dari yang menjerat Tom Lembong ini seperti apa? Saya menjerat dari awal sampai akhir persidangan di PN Jakarta Pusat. Di situ kita lihat sampai saksi umum maupun saksi ahli, di situ tidak ada yang menginikan kalau Tom Lembong itu ada kesalahan gitu. Ya, berarti mengawal dari proses awal dari mana? Sampai akhir sidang keputusan dari jaksa, kemudian ikutin lagi sampai sidang dari hakim yang memutuskan 4 tahun 6 bulan. Terkait dengan vonis yang waktu itu diberikan oleh pihak pengadilan ya ataupun juga hakim itu sendiri 4 tahun 6 bulan ini, bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan yang mana nih? Terkait dengan vonis untuk Tom Lembong 4 tahun 6 bulan kurungan, ini waktu itu ketika keluar vonis tersebut Ibu bagaimana menanggapinya? Saya waktu vonis 4 tahun 6 bulan itu saya belum puas gitu. Saya maunya dia bebas karena udah jelas tidak ada bukti dia salah ataupun korupsi gitu. Baik, dari Ibu saya bergeser ke Ibu Yulfi ya. Ibu Yulfi, ini terkait dengan abolisi yang diberikan ataupun diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini bagaimana tanggapannya Ibu? Saya sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah berkenan memberikan abolisi kepada Pak Tom. Kami seluruh rakyat Indonesia, saya atas nama seluruh rakyat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah mau memenuhi tuntutan kami, yaitu dibebaskannya Pak Tom Lembong. Karena kami melihat pengadilan ini
putusan ini tuh tidak adil ya Mbak gitu. Setelah saya mengikuti sidang 16 kali kurang lebih sampai putusan, tidak ada sedikit pun kesalahannya Pak Tom. Jadi menurut saya itu kesalahan yang diada-adakan gitu Mbak. Jadi buat Pak Prabowo, terima kasih sekali lagi atas budi baiknya. Semoga Allah membalasnya. Ibu berarti mengikuti dari awal prosesnya hingga saat ini ya, pemberian abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi Ibu menyebut bahwa tidak dilihat ada kesalahan dari Tom Lembong. Nah ini kemudian apa alasan lain yang membuat Ibu memberikan dukungan nih sejak awal proses ini, di proses secara hukum hingga saat ini Ibu berada di sini untuk kemudian menunggu dan menantikan Tom Lembong bebas dari rutan Cipinang? Pada awalnya saya hanya ingin tahu kenapa Pak Tom ditangkap gitu. Terus setelah saya pelajari, saya ikuti, walaupun saya orang awam ya Mbak ya, saya bukan dari sekolah hukum, tidak. Tapi saya mengikuti, terus setelah saya ikuti, lama-lama saya mengerti gitu. Saya orang awam aja mengerti gitu, kalau tidak ada sedikit pun kesalahan Pak Tom di situ. Misal, pada saat Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan, itu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pak Tom sudah dilaksanakan oleh menteri-menteri yang sebelumnya. Dan mereka tidak ada yang ditangkap gitu ya Mbak. Terus diselidiki dari uang auditnya, uang tidak ada di rekening Pak Tom itu uang sejumlah yang dituduhkan itu gitu. Loh saya bilang jadi ini apa masalahnya tuh apa gitu? Kan semua bukti itu nggak ada gitu kan. Jadi terus saya lihat juga Pak Tomnya yang sangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jaksa penuntut itu gitu. Jadi buat saya semua jawaban Pak Tom itu semua masuk akal gitu. Itu yang saya rasakan ya Mbak, yang saya melihat dari beberapa kali sidang itu gitu. Selain aliran dana yang tidak terbukti ya di proses persidangan ada masuk ke rekeningnya Pak Tom Lembong ini sendiri. Mungkin ada kejanggalan yang sempat Ibu lihat atau Ibu pantau dari jalannya proses persidangan? Mens rea ya, bahasa hukumnya mens rea ya Pak. Mens rea-nya tuh nggak ada gitu. Jadi mens rea itu niat jahat itu ya Mbak ya. Terus saya tahu mens rea juga dari persidangan kemarin itu tidak ditemukan gitu. Jadi secara saya bukan secara pribadi ya. Jadi saya tuh sering duduk di sebelah Pak Tom, sering ngobrol gitu. Terus tidak ada gitu, memang Pak Tom tuh bahasa Pak Tom tuh yang dia siap untuk dipenjara, saya siap untuk mati, saya siap untuk disiksa. Demi membuktikan kebenaran ini, saya sampai terharu pada saat Pak Tom bicara seperti itu. Saya siap mati untuk Indonesia. Saya bilang, Pak, Bapak nggak pengen, setelah Bapak bebas, anaknya Bapak bebas, apakah Bapak pengen pindah ke luar negeri? Tidak ada niat saya untuk pindah ke luar negeri. Saya lebih tambah cinta untuk Indonesia. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga memberikan wawancara dan berkenan wawancara dengan Kompas TV. Selamat kembali mengawal proses jalannya pembebasan Tom Lembong. Demikian Ihsan dan juga saudara, wawancara saya dengan salah satu simpatisan dari Gerakan Rakyat Indonesia yang telah mengawal proses hukum yang tengah berjalan dari awal yang menjerat Thomas Trikasi Lembong yang menjerat terkait dengan dugaan korupsi impor gula. Kembali ke studio. Carla, langsung dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kita kembali berbincang dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Untar. Mas Heri, masih bersama kami, Mas? Terima kasih. Masih, ya. Baik, Mas Heri, sebenarnya kalau kita breakdown satu-satu, kita ke kasusnya Tom Lembong dulu. Memori banding sudah diserahkan oleh penasihat hukum Tom Lembong. Itu baru diserahkan 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah. Dan setelah menyerahkan itu, ia mengatakan akan memanggil ataupun siap menghadirkan 2 saksi, yakni adalah mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Menteri BUMN Rini Sumarno. Ini disampaikan Rabu dan besoknya keluar abolisi untuk Tom Lembong. Anda melihatnya seperti apa? Iya, inilah yang susah dijelaskan secara